Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan ajak sahabat semua untuk panen keki anggrek dendrobium. Keki adalah anakan anggrek yang tumbuh dari umbi semu atau tangkai bunga anggrek. Nah, kata keki itu sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti si kecil. Keki dapat tumbuh dari pangkal batang, ruas batang, atau ruas tangkai bunga. Keki dapat menghasilkan akar sehingga anggrek dapat diperbanyak secara vegetatif, seperti pada anggrek dendrobium ini. Nah, syarat keki dapat dipanen apabila akarnya sudah cukup banyak, kemudian daunnya pun juga sudah cukup banyak. Minimal daunnya ada 4 helai daun supaya kakinya dapat kita panen. Kemudian akarnya pun lebih rimbun akan lebih baik. Pastikan akarnya lebih dari 5 cm. Lebih dari 10 akar, itu akan lebih baik. Namun, jika akarnya masih kurang dari itu, lebih baik panen kekinya ditunda dulu ya sahabat semua, supaya anggreknya pada waktu kita panen kekinya, kita tanam kembali, kemungkinan survive-nya akan lebih tinggi. Nah, ini kita lihat contoh keki yang lain, akarnya sangat banyak, di bagian ujung-ujungnya pun terdapat warna hijau segar. Ini menandakan bahwa kekinya sangat sehat. Kemudian perhatikan daunnya sudah cukup banyak, lebih dari 4 sebagai syarat minimal dari panen keki tadi. Sehingga keki ini sudah sangat layak untuk kita panen. Bahkan bisa dibilang cukup terlambat. Nah, untuk selanjutnya kita menyiapkan label ID dari anggrek ya sahabat semua, supaya pada waktu kekinya kita tanam kembali, anggreknya tidak kehilangan ID atau KTP. Nah, untuk anggrek-anggrek kekinya sudah cukup besar, lumayan panjang. Bahkan kalau dibandingkan dengan ubinnya, untuk ukuran kekinya ini sekitar 30 cm, bahkan ada yang lebih. Kemudian akar-akarnya juga rimbun sehat seperti ini. Nah, keki yang sehat seperti ini maka akan lebih memudahkan kita pada waktu menanam kembali. Nah, untuk zat-zat yang saya butuhkan pada waktu akan menanam anggrek keki yaitu yang pertama fungibakter. Di sini saya telah siapkan wadah dengan air. Kemudian saya tambahkan juga zat pengatur tumbuh. Nah, kedua zat ini sangat dibutuhkan untuk tanaman keki yang akan dipindahkan atau ditanam kembali. Fungibakter tadi, fungisida berfungsi untuk membuat tanaman terhindar dari jamur. Kemudian bakterisida berfungsi untuk supaya tanaman terhindar dari bakteri sehingga tidak busuk. Kemudian untuk zat pengatur tumbuhnya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar, kemudian merangsang pertumbuhan daun baru pada anggrek yang akan kita tanam. Nah, untuk keki-kekinya kita masukkan di wadah yang telah disiapkan. Pastikan sebanyak mungkin dari bagian tanaman yang terendam ke dalam air ini. Kita susun secara rapi karena memang wadahnya cukup terbatas. Nah, kita tata supaya anggreknya bisa muat di wadahnya ini. Kita tata satu persatu, kemudian kita tunggu beberapa saat sekitar 15 menit supaya nutrisi yang ada dari fungisida, bakterisida, dan yang pengatur tumbuh dapat terserap dengan baik pada tanaman anggreknya. Kemudian untuk beberapa bagian akar yang tidak tercelup ke dalam air bisa kita siram-siramkan seperti ini. Pastikan airnya terserap ke bagian akar-akarnya. Dari awalnya yang akarnya tidak berwarna hijau segar sampai akar-akarnya dapat berwarna hijau segar. Sambil menunggu anggreknya kita rendam dengan fungisida dan bakterisida, maka untuk label-label anggreknya dapat kita pasangkan. Nah, sahabat semua harus perhatikan tadi pada waktu memotong kekinya pada anggrek yang ID apa, supaya
ID anggreknya tidak tertukar antara anggrek satu dengan yang lainnya. Kalau pada waktu sahabat semua panen keki anggreknya tidak terlalu banyak, mungkin bisa langsung hafal ya. Kemudian di sini saya akan menanam anggrek-anggreknya menggunakan media arang. Kemudian saya juga menggunakan pot plastik yang di bagian bawah ada lubangnya, supaya pada waktu kita menyiram anggrek, airnya bisa turun ke bawah. Kemudian cara penanamannya pun cukup mudah. Untuk anggrek yang sudah cukup direndam selama 15 menit, kita ambil, langsung kita masukkan ke dalam potnya. Nah, ini akar-akarnya sudah tampak hijau segar ya sahabat semua. Kita tata supaya akarnya sebisa mungkin tidak ada yang patah. Kemudian kita taruh untuk batang anggrek yang muda berada di bagian yang lebih tengah. Kemudian untuk batang yang lebih tua kita taruh di tempat yang lebih pinggir. Sehingga nanti pada waktu anggreknya akan tumbuh tunas baru, maka akan tumbuh semakin ke tengah. Jadi lebih baik pada waktu menanam anggrek, anggreknya ditaruh di pinggir seperti ini, yang muda di bagian tengah, sehingga nanti akan tumbuh ke kanan, ke tengah. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak cepat kita harus segera mengganti pot baru. Nah, ini kita lakukan pada anggrek-anggrek yang lainnya juga. Disiapkan pot, kemudian kita masukkan arang. Selanjutnya kita masukkan tanamannya satu persatu sampai semua keki tertanam dengan baik. Nah, untuk tanaman keki yang sudah cukup besar, kadang-kadang akan agak kesulitan supaya tanamannya tidak goyang-goyang, tidak ambruk ya. Oleh karena itu, pada waktu menaruhnya pun kita harus mencari tempat yang strategis sehingga anggreknya tidak tumbang, tidak roboh. Nah, ini untuk anggrek yang akarnya banyak tadi, yang kekinya daunnya pun sudah lebih dari 10. Ini untuk keki selanjutnya, kita tanam dengan cara yang sama. Nah, supaya anggreknya tidak rubuh, bisa kita tambahkan besi atau penyangga, atau kita taruh di tempat yang di pinggir supaya ada sandaran dari anggrek ini. Nah, ini untuk anggrek ini malah nggak ada ID-nya ya sahabat semua, karena saya lupa ini ID-nya apa. Yang jelas warna bunganya agak kemerahan karena batangnya juga merah. Nah, ini untuk tanaman anggreknya yang sudah tertanam, sudah ada ID-nya semua, kita jejerkan secara rapi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya anggrek-anggrek ini untuk sementara waktu kita taruh di tempat yang lebih teduh sekitar 1 minggu, bisa kita taruh di teras. Kemudian setelah itu baru perlahan-lahan kita taruh ke tempat yang lebih panas. Nah, pastikan untuk anggrek-anggrek yang sudah tinggi batangnya ditaruh di pinggir supaya tidak mudah roboh, tidak goyang-goyang, supaya pertumbuhan dari anggreknya dapat maksimal. Nah, sahabat semua, itu tadi cara praktis kita menanam keki dari Dendrobium, yang pastinya dengan cara ini anggrek akan dapat tumbuh dengan baik dan maksimal subur. Untuk perawatan selanjutnya, kita bisa mulai pemupukan seminggu kemudian dengan pemupukan pupuk pertumbuhan yang kita berikan seminggu sekali. Dan untuk penyiraman juga bisa kita sesuaikan cuacanya. Apabila cuaca sangat panas, bisa kita siram seminggu 2 kali atau bahkan lebih. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Jika di rumah sahabat ada keki anggrek Dendrobium, segera dipanen dan dapat kita tanam, dan anggreknya dapat tumbuh dengan subur dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.